Lumen nomor 11.752, 8 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Maria atau Marta. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan umat Kristiani melalui peristiwa atau kejadian nyata yang sedang dialami dan dilihat oleh mata manusia. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang sikap manusia lewat kisah Marta dan Maria. Diceritakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Yesus masuk ke dalam salah satu rumah. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari perempuan yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudari terkasih, jikalau kita melihat dari sudut pandang manusia, kita dapat mengatakan bahwa tindakan Marta yang sibuk melayani Yesus bukanlah sesuatu yang salah. Kita pasti akan melakukan hal yang sama ketika ada tamu yang datang ke rumah kita. Apalagi yang datang bertamu ke rumah kita adalah orang terkenal, penguasa, atau pejabat. Tentu ada perlakuan khusus dan istimewa yang akan kita berikan. Demikian pula dengan Marta. Sebab saat itu Yesus menjadi tokoh idola yang dipuja-puja dan diagung-agungkan oleh banyak orang. Dimanapun Yesus datang, orang-orang akan datang berbondong-bondong untuk melihat dan mengalami kasih dan kuasanya. Maka pada saat Yesus datang ke rumah mereka, Marta benar-benar memanfaatkan kesempatan yang jarang terjadi. Marta merasa bahwa Yesus layak diperlakukan dengan istimewa dengan menghidangkan makanan serta minuman yang terbaik. Marta juga melihat bahwa dia mungkin saja hanya sekali seumur hidupnya dapat menjamu Yesus yang dalam waktu singkat mengerjakan banyak hal. Saudara-saudari terkasih, tindakan Marta yang sibuk menyiapkan untuk makanan maupun minuman untuk menjamu Yesus secara istimewa merupakan pilihan yang wajar dan biasa dilakukan oleh semua manusia. Hal yang berbeda justru dilakukan oleh Maria, saudari Marta. Maria justru memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Tindakan Maria ini bukan tanpa masalah. Pertama, dengan memilih duduk dekat kaki Tuhan Yesus, Maria membiarkan Marta saudarinya melayani Yesus seorang diri, sehingga membuat Marta jengkel. Kedua, sangat tidak biasa seorang perempuan menuntut ilmu kepada seorang rabi, yakni guru Yahudi yang semuanya laki-laki. Artinya, apa yang dilakukan oleh Maria sangat tidak sesuai dengan kebiasaan orang Israel pada umumnya. Dengan demikian, Maria bisa saja mendapat hujatan sebagai perempuan yang tidak tahu diri. Namun, apa yang terjadi? Tindakan Marta yang kita anggap biasa dan layak justru ditentang atau lebih tepat dipersalahkan oleh Yesus. Marta dinilai salah dalam memilih tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi pada saat itu. Sementara tindakan Maria yang di luar kebiasaan malahan dipuji dan dihargai oleh Yesus sebagai tindakan serta pilihan yang sangat tepat. Saudara-saudari terkasih, dari kisah dua bersaudari yakni Marta dan Maria, kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, tindakan yang kita anggap baik belum tentu baik untuk orang lain, apalagi
untuk Allah. Sebab Allah tidak melihat apa yang kelihatan, tetapi melihat apa yang tidak kelihatan. Dalam kisah Marta dan Maria ini, bisa saja terjadi bahwa tindakan Marta lebih didorong oleh keinginan untuk dipuji dan dihargai, bahwa dia bisa memasak. Sementara tindakan Maria lebih berisiko. Namun, Maria berani melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Karena itu, hal kedua yang bisa kita teladani dari Maria adalah keberanian dalam melakukan sesuatu yang berbeda. Kita seringkali melakukan sesuatu yang itu-itu saja, yang biasa dilakukan oleh orang lain. Kita lupa bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka yang berani melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain dan siap sedia untuk menanggung bahaya. Ketiga, menyangkut pilihan. Tidak semua peristiwa datang dua kali. Dan Maria tahu bahwa dia belum tentu bisa bertemu lagi dengan Yesus. Maka Maria memilih untuk dekat Yesus. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita menjadi Marta yang melakukan sesuatu yang biasa? Ataukah menjadi Maria yang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencela tindakan Marta yang melakukan sesuatu yang biasa. Sebaliknya Engkau memuji tindakan Maria yang berani melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Semoga rahmat-Mu menolong kami supaya mampu memilih apa yang terbaik bagi keselamatan kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.